Pasang surut alam semesta selalu berubah. 1 detik, gelombang energi spiritual mengalir keluar dari lubang hitam, dan detik berikutnya, gelombang api. Selanjutnya, itu adalah gelombang loes, gelombang laut, dan seterusnya. Tidak ada yang tahu berapa lama gelombang energi spiritual akan bertahan, atau berapa lama gelombang api akan bertahan. Itu bisa ribuan tahun, bertahun-tahun, atau bahkan berhari-hari. Gelombang energi di depan mereka telah berubah dari gelombang energi spiritual barusan menjadi gelombang laut. Pasang laut yang dibentuk oleh energi air merupakan peluang besar bagi para pembudidaya elemen air. Para pembudidaya elemen air bisa memasuki lautan untuk berkultivasi. Bahkan para dewa memiliki manfaat besar. Klan naga ilahi adalah penguasa lautan. Terlepas dari elemen naga ilahi mana, kekuatan mereka tidak akan terpengaruh sedikit pun ketika mereka memasuki lautan. Faktanya, kecepatan mereka bahkan akan sedikit lebih cepat. Ini karena garis keturunan naga ilahi. Afinitas air, afinitas air. Gelombang energi spiritual yang berubah menjadi gelombang laut adalah hal yang sangat bermanfaat bagi Wang Xian. Dia sudah memiliki elemen air. Pengaruh pasang surut padanya setidaknya 2-3 kali lebih sedikit dari sebelumnya. Dengan kecepatan ini, harta karun itu akan memasuki lubang hitam paling lama dalam 10 menit. Aku ingin tahu apakah para penguasa bisa mendapatkan harta ini. Li Muyan mengerutkan kening saat dia melihat adegan ini dan berkata dengan lembut. Nilai harta karun ini jelas tidak rendah. Dilindungi oleh makhluk pasang surut yang kuat, dan juga memiliki spiritualitas yang kuat. Wajah Li Mulong juga dipenuhi keheranan saat dia mengatakan ini. Sayangnya, harta karun kelas ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka peroleh. Mereka sudah sangat beruntung bisa mendapatkan senjata dewa. Kami, para penguasa elemen air, telah bergerak. Harta karun di dalam cahaya putih mengalir terbalik. Saat ini, para dewa tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Beberapa dewa elemen air segera memasuki gelombang dan meraih harta karun itu. Ledakan, ledakan. Ketika para dewa sudah dekat, mereka langsung diserang oleh binatang pasang surut. Namun, kali ini, dewa elemen air yang masuk tidak takut dengan binatang pasang surut karena pasang laut. Jaring air, hentikan mereka. Seorang dewa memegang tongkat ilahi di tangannya, dan dewa tipe air yang kuat membentuk jaring ikan yang sangat besar, memancing ke arah cahaya putih. Hualala. Namun, saat jaring ikan jatuh, yang mengejutkan semua orang adalah paku tulang tiba-tiba menyerang jaring ikan, dengan mudah memotong pengekangnya. Tidak bagus. Di gelombang laut, bahkan jika kita adalah dewa tipe air, di bawah pengaruh gelombang laut, kekuatan serangan kita akan melemah lebih dari 10 kali lipat. Kecuali kita menggunakan artefak atau pertahanan ilahi untuk melewati kelompok Tide Bis ini. 9 gumpalan dewa api ilahi, yang telah melepaskan jaring, menggeram dengan ekspresi jelek. Energi apapun yang jatuh saat air pasang akan tersapu oleh 90% serangan. Menggunakan kekuatan fisik untuk masuk adalah pilihan yang bagus. Kamu juga bisa memasuki gelombang laut dengan kekuatan pertahanan atribut bumi yang kuat. Wang Xian menyaksikan para dewa di lautan luas menyerang terus-menerus. Mari kita coba. Melihat bahwa cahaya putih akan kembali ke lubang hitam dalam 7 hingga 8 menit, Wang Xian memutuskan untuk mencobanya. Suara mendesing. Tubuhnya bergerak dan dia langsung terbang ke lautan pasang. Raja Naga, Ming Huo Yang Huo dan Li Mulong terlihat pahit saat melihat adegan ini dan berteriak. Teman ini benar-benar berani terbang. Ekspresi Li Muyan dan Li Mulong sedikit berubah saat mereka buru-buru menoleh. Sesuatu yang buruk akan terjadi jika dia pergi dengan gegabah. Jika dia ingin memasuki pusat gelombang pasang, dia setidaknya harus memiliki kekuatan 7 gumpalan api suci. Bahkan jika dia adalah atribut air, dia harus setidaknya memiliki kekuatan 5 gumpalan api ilahi. Ekspresi Li Muyan sedikit tidak sedap dipandang. Dia segera berbicara dengan Ming Huo dan Yang Huo. Raja naga kita sangat kuat. Dia seharusnya baik-baik saja. Kedua ekspresi mereka tidak pasti karena mereka berbicara dengan ketidakpastian. Kita tidak hanya harus berhati-hati terhadap binatang iblis dari gelombang energi dan gelombang energi, tetapi kita juga harus berhati-hati terhadap jajaran guntur abadi. Alis Li Mulong mengikuti dari dekat saat dia menatap sosok Wang Xian. Seseorang terbang lagi. Bahkan Lord Proverb dan yang lainnya tidak dapat memperoleh harta itu. Masih ada orang yang berani terbang. Dewa yang mana itu dia terlihat sangat muda. Beberapa orang memperhatikan sosok Wang Xian dan langsung melihatnya. Celepuk. Wang Xian tidak terbang ke langit. Sebaliknya, dia memasuki gelombang energi langsung dari tepi. Jika seseorang menganggap gelombang energi sebagai samudera, kedalaman samudera ini jutaan kilometer. Aliran pasang laut di tepian itu tidak berbekas. Kekuatan seorang demigod bisa menahannya. Tubuh Wang Xian sedikit bergetar.
Mangkok 5 elemen yin yang perlahan mengelilingi tubuhnya. Di sekitar mangkuk 5 elemen yin yang, aliran air perlahan menutupinya. Sisik naga berwarna biru air muncul di permukaan tubuhnya. Dengan 3 lapis perlindungan, Wang Xian melepaskan pertahanan terkuatnya. Berdengung, tubuhnya bergerak dan dengan mudah melintasi puluhan kilometer di bawah laut. Semakin jauh dia masuk, semakin besar perlawanannya. Ketika dia berada lebih dari 100 kilometer jauhnya dari pusat, dia bahkan harus mengeluarkan 20% dari kekuatannya untuk menahan dampak gelombang laut. Air di pasang surut laut adalah air suci bagi orang biasa. Kecepatan pembudidaya atribut air yang berkultivasi di sini sebanding dengan kecepatan budidaya di Istana Naga. Saat dia merasakan sekelilingnya, mata Wang Xian berbinar. Dia melihat ke depan. Di dalam gelombang laut, mata Yin Yang dan 5 elemen naganya hanya bisa melihat jarak lebih dari 10 kilometer. Ada 15 pasang binatang iblis, dan masing-masing dari mereka tidak lebih lemah dari 8 gumpalan api ilahi. Hanya kekuatan 9 gumpalan api ilahi dalam gelombang energi yang dapat bersaing dengan mereka. Karena keturunan naga ilahi, aku mengendalikan 4 lautan. Aku hampir tidak bisa mengerahkan 80% kekuatanku di sini. Wang Xian menatap ke depan, matanya berkilat kecemerlangan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, Wang Xian melihat dewa memancarkan aura yang kuat memasuki gelombang pasang laut. Dia bersiap untuk pertempuran terakhir. Jika mereka melihat harta ini memasuki gelombang pasang lubang hitam, mereka tidak mau menerimanya. Ketika daun abadi Tuhan memasuki gelombang pasang, sesosok melirik Wang Xian. Namun, dia juga melihat bahwa Wang Xian telah memasuki gelombang pasang dari pihak mereka. Dia mengabaikannya dan terbang menuju lokasi cahaya putih. Mengaum, mengaum. Satu persatu, binatang pasang surut melihat para dewa masuk dan menyerang para dewa yang mendekati mereka. Tubuh mereka sebesar ikan, tetapi mereka memiliki cakar dan sepasang sayap tulang. Tubuh mereka putih pucat dan mereka tampak sedikit ganas. Hus, hus, hus. Pada saat ini, lebih dari 10 dewa dari petir abadi memasuki sisi lain dan meraih cahaya putih. Mengaum, mengaum. Sebanyak lebih dari 30 dewa dari 2 kekuatan besar segera mengepung cahaya putih, 15 binatang pasang surut meraung dengan dingin. Mereka mengendalikan gelombang di sekitarnya untuk menyerang mereka. Wang Xian tidak ragu dan bergegas menuju cahaya putih. Pada saat ini, dia harus bergegas. Tidak mungkin baginya untuk hanya duduk dan menuai keuntungan. Belum lagi apakah dia punya kesempatan atau tidak, bahkan jika dia punya kesempatan, dia tidak bisa hanya menunggu di samping dan mengambil tindakan. Kalau tidak, saat dia mengambil kesempatan untuk bergegas, dia akan diserang oleh semua orang. Mungkin bahkan orang-orang dari daun dewa abadi akan menyerangnya. Lagi pula, dia tidak tahu identitasnya sebagai daun ilahi yang abadi. Pada saat ini, dia harus bergerak bersama dengan para dewa daun dewa abadi. Dentang. Dia menggerakkan telapak tangannya dan mengeluarkan pedang darah naga di tangannya. Aliran air berkumpul di atasnya. Wang Xian menyerang binatang iblis air pasang di depannya. Air memadat menjadi kepala naga air dan menyerang Tide Demon Beast secara langsung. Di sekitar binatang pasang surut, ada 2 dewa dengan 8 gumpalan api suci. Mereka senang saat melihat serangan Wang Xian. Temanku, mari kita bekerja sama untuk menghancurkan binatang iblis ini. Binatang iblis lainnya terperangkap. Selama kita membunuhnya, kita akan bisa memasuki cahaya putih. Seorang pria parubaya berteriak pada Wang Xian. Baiklah, Wang Xian menganggukkan kepalanya dan menggerakkan tubuhnya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh arus air dan mangkuk sedekah 5 elemen yin yang saat dia terbang. Binatang iblis energi Tide berukuran lebih dari 100 meter. Itu tidak terlalu besar, tetapi 2 sayap tulang dan 2 cakarnya sangat kuat. Serangan dari 2 dewa lainnya mendarat di atasnya satu persatu, hanya menyisakan jejak. Tubuhnya sangat keras. Hati-hati, penatua lainnya mengingatkan dengan keras. Ini sangat sulit. Aku ingin melihat apakah tubuh orang ini keras atau pedang darah naga di tanganku yang keras. Tubuh Wang Xian berkilauan saat dia muncul di depan salah satu cakar dari energi Tide Demon Beast dalam sekejap. Dia mengangkat pedang darah naga di tangannya dan menebasnya dengan keras. Bang! Tabrakan yang mengerikan ditransmisikan dari gelombang energi. Retakan besar muncul di cakar Demon Beast. Dia sama sekali tidak terkejut dengan ini. Sungguh pedang darah yang tajam. Kedua tetua parubaya itu menoleh dan tercengang. Cepat dan bantu. Wang Xian tidak puas sama sekali. Dengan ayunan pedangnya, binatang iblis itu terluka. Sayap tulang besar langsung menebas ke arah Wang Xian. Paku tulang yang tajam meninggalkan bekas yang menakutkan di gelombang energi. Laut yang mengamuk. Seorang tetua memegang tongkat dewa di tangannya dan menunjuk langsung ke sayap tulang.
Bagian bawah gelombang energi menimbulkan gelombang besar dan menghantam tulang sayap dengan keras. Guru, seorang lelaki tua lainnya memegang palu petir dan menghancurkannya di Tide Demon Beast. Retakan, retakan, retakan. Baut petir terdengar dan menyebabkan tubuh Tide Demon Beast berguling. Pergi ke neraka. Wang Xian memegang pedang darah naga di tangannya dan menebaskannya ke kepala binatang iblis. Bang! Suara tabrakan yang kuat terdengar. Pedang darah naga di tangan Wang Xian menebas tengkorak monster itu dan tenggelam ke kedalaman 5 hingga 6 meter. Namun, sangat sulit untuk membunuh binatang iblis di tingkat celestial. Hampir tidak ada tanda-tanda vital untuk seorang ahli tahap celestial kecuali mereka benar-benar hancur. Mengaum, mengaum, mengaum. Pada saat ini, jeritan Demon Beast bisa terdengar dari samping. Wang Xian menoleh dan melihat bahwa binatang iblis pasang surut telah terbunuh. Petir abadi dan yang lainnya telah membunuh binatang iblis. Hentikan mereka. Para dewa daun dewa abadi menoleh dan segera menyerah untuk menyerang binatang iblis pasang surut di depan mereka. Sebaliknya, mereka mencoba menghentikan dua sosok yang terbang menuju cahaya putih. Pergilah, dasar daun suci abadi yang tidak berguna. Dua dewa dengan 9 gumpalan api ilahi meraung dengan marah. Aliran energi menakutkan melonjak dalam gelombang laut. Di langit, gelombang pasang besar yang tingginya puluhan ribu meter tercipta. Para dewa sedang bertarung. Aku bertanya-tanya siapa yang bisa mendapatkan harta ini. Semoga itu menjadi daun dewa abadi kita. Setidaknya ratusan juta orang berkumpul di sekitar kedua sisi. Ketika mereka melihat gelombang besar di langit, ekspresi mereka sedikit berubah. Oh tidak, pertempuran telah terjadi di bawah. Aku khawatir teman kita akan mati. Bahkan jika kekuatannya tidak lemah, angka kematiannya masih sangat tinggi jika dia masuk sembarangan. Li Muyan, Li Mulong, dan yang lainnya tampak khawatir saat melihat gelombang pasang laut. Mereka memiliki kesan yang baik tentang Wang Xian. Pertempuran kacau dalam gelombang energi dimulai. Bang! Lengan kanan Wang Xian berubah menjadi cakar naga saat dia mendekati arah daun ilahi yang abadi. Cakar naga memegang pedang darah naga dan menabrak tubuh Tide Demon Beast. Binatang pasang surut terbang mundur bersama dengan air pasang. Masuk. Pada saat ini, pria parubaya dan pria tua yang bertarung bersama dengan Wang Xian menyapu pandangan mereka dan langsung menuju cahaya putih. Jika kamu tidak membiarkan kami mendapatkannya, kamu bisa melupakan tentang mendapatkan harta karun di dalam daun dewa abadi. Namun, pada saat ini, 3 sosok menyerbu ke arah mereka. Ini adalah kesempatan kita. Wang Xian memandangi pria parubaya yang bergegas ke arahnya dan tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Beraninya kamu mengabaikan aku, kamu mendekati kematian. Penghalang petir diluncurkan ke arah tubuh Wang Xian. Penghalang petir yang meledak bahkan menciptakan area berlubang di sekitar gelombang energi di sekitarnya. Wang Xian merasakan serangan kekerasan itu dan jantungnya berdetak kencang. Pria parubaya yang menyerangnya adalah dewa dari 9 api suci. Ketiadaan. Pada saat ini, mangkuk sedekah 5 elemen yin yang di tubuhnya berkedip-kedip dengan kekuatan cahaya dan kegelapan. Tubuhnya berubah menjadi ketiadaan untuk waktu yang singkat. Berdengung. Tubuh Wang Xian bolak-balik melalui perisai petir yang keras. Retakan, retakan. Pada saat terakhir, dia disambar petir di bahunya. Untungnya, lapisan pertahanan di tubuhnya memblokirnya. Wang Xian meledak dengan semua kecepatannya. Dengan kilatan dari jarak 10 km, dia langsung menuju cahaya putih. Apa sial? Salah satu rekan daun abadi telah masuk. Kita tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Ketika pria parubaya itu melihat Wang Xian masuk, ekspresinya berubah drastis. Dia langsung berteriak keras. Hentikan mereka dan beri kesempatan pada orang-orang kita. Ketika para dewa daun dewa abadi mendengar ini, mereka mengungkapkan ekspresi gembira di wajah mereka. Mereka langsung berteriak keras. Wang Xian, yang telah memasuki cahaya putih, sedikit senang saat mendengar suara di luar. Itu seperti yang dia harapkan. Kekosongan adalah kepercayaan terbesar yang dimiliki Wang Xian ketika dia menerobos masuk. Itu juga kemampuan yang lebih menantang surga yang dia kuasai saat ini. Sama seperti kekosongan Aoyao, itu bisa kebal terhadap serangan apapun dalam sekejap. PFFT. Namun, saat Wang Xian masuk, duri tulang menembusnya dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak baik. Pada saat ini, ekspresinya berubah drastis. Duri tulang menembus tulang rusuknya secara langsung. Rasa sakit yang hebat sangat menyakitkan. Sialan, benda apa ini? Wajahnya dipenuhi keterkejutan. Kilau menakutkan keluar dari matanya saat dia menatap ke depan. Apa yang masuk ke matanya adalah sepasang sayap tulang. Itu benar-benar berbeda dari sayap tulang putih yang dipadatkan oleh bayangan di langit. Sepasang sayap tulang putih ini lebarnya sekitar 10 meter. Mereka terbentuk dari tulang,
dan tidak ada sedikit pun rasa keindahan. Seluruh sepasang sayap tulang tidak mengandung atribut apapun. Selain cahaya putih redup ini, tidak ada sedikit pun rasa kesucian atau bahkan kekuatan yang menakutkan. Seolah-olah ini hanyalah tulang sederhana yang tidak bisa dihancurkan. Salah satu tulang menembus tulang rusuknya, menyebabkan tubuhnya bergetar. Apakah ini harta karun atau monster? Itu tidak benar. Menurut informasi tentang semut pencari harta karun, ini adalah harta karun. Semakin tinggi level harta karun itu, semakin kuat spiritualitas yang dimilikinya. Harta negara dewa sudah bisa berkomunikasi dengan manusia. Berdasarkan penyelidikan semut pencari harta karun, harta ini pasti lebih tinggi dari artefak ilahi. Wang Xian menatap sayap tulang yang menembus tubuhnya. Ekspresi horor muncul di wajahnya. Dia mengertakkan gigi dan ingin terbang mundur untuk melarikan diri dari sayap tulang yang aneh. Berdengung. Namun, saat dia bergerak, paku tulang yang aneh mengikuti gerakannya. Tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Sialan, bagaimana aku menemukan harta yang begitu aneh? Wajah Wang Xian menjadi hitam. Dia mengertakkan gigi dan merobek tulang rusuknya untuk melepaskan diri dari paku tulang dengan paksa. Retakan, retakan, suara tulang rusuknya patah bisa terdengar. Menahan rasa sakit yang luar biasa, Wang Xian merobek tulang rusuknya dan dengan paksa memindahkan paku tulang itu. Fiuh, saat dia menghela nafas lega, ada tulang tebal di tengah kedua sayap tulang itu. Paku tulang ini sangat pendek seolah tertanam di tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, paku pendek di tengah dua sayap tulang telah menembus punggungnya. PFFT. Ada benturan hebat seolah-olah sayap tulang hendak menembus ke dalam tubuhnya. Namun, bagaimana hal yang baik bisa terjadi? Meski duri pendeknya tidak panjang, panjangnya masih sekitar 1 meter. Duri pendek telah menembus punggung Wang Xian dalam sekejap. Ah! Suara kesakitan terdengar. Ekspresi Wang Xian berubah drastis saat sedikit kepanikan muncul di matanya. Oh tidak, dia melahap tulangku. Pada saat ini, pupil Wang Xian sedikit berkontraksi. Dia merasa duri pendek di tengah hendak melahap tulangnya. Seolah-olah itu memperlakukan tulangnya sebagai makanan. Sialan, apa-apaan ini? Wajahnya dipenuhi rasa panik. Tidak ada gunanya mati di tangan kerangka sayap. Bahkan jika dia bisa bangkit kembali, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Hati cahaya dan kegelapan. Wang Xian merasakan tulangnya dimakan sedikit demi sedikit. Dia merasakan bahwa tulang pendek itu terletak di jantung. Segera, dia punya ide. Jantung cahaya dan kegelapan adalah harta paling berharga di alam semesta. Itu adalah harta paling penting dari naga cahaya dan kegelapan ilahi, yang berada di puncak alam semesta. Berdengung. Jantung cahaya dan kegelapan sedikit bergetar. Kekuatan cahaya dan kegelapan perlahan mengelilingi sayap tulang dan menghadapinya. Kekuatan melahap menghilang dalam sekejap. Namun, itu saja. Jantung cahaya dan kegelapan hanya bisa melindungi dirinya sendiri dan tidak membalas sama sekali. Sekarang Wang Xian adalah pemilik hati cahaya dan kegelapan, dia perlu mengerahkan semua kekuatannya. Fiuh. Melihat bahwa sayap tulang yang aneh tidak lagi melahap tulangnya, Wang Xian menghela nafas lega. Berdengung. Tepat ketika Wang Xian mengira dia sudah keluar dari bahaya, dua taji tulang di sayap kiri dan kanan di belakangnya menyerangnya secara langsung. PFFT. PFFT. Wang Xian bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menahan serangan dalam sekejap. Pada saat ini, wajah Wang Xian menjadi hitam pekat. Dua taji tulang di kiri dan kanannya menembus tubuhnya. Kekuatan melahap ditransmisikan sekali lagi. Wang Xian menarik napas dalam-dalam dan ingin menggunakan kekuatan jantung cahaya dan kegelapan. Namun, hati terang dan gelap tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah dia hanya bisa menyeimbangkan taji pendek di tengah. Apakah aku benar-benar harus mati di sini karena duri tulang yang aneh ini? Ekspresi Wang Xian berubah. Untuk sesaat, dia tidak punya pilihan selain menunggu kematian. Lapar, makan. 5 detik kemudian, dahi Wang Xian dipenuhi keringat dingin. Fluktuasi samar tiba-tiba memasuki pikirannya. Makan lapar. Dia sedikit terkejut saat matanya berkedip. Apakah ini lapar? Apakah kamu ingin makan sesuatu? Ekspresi Wang Xian berubah. Ayo bertaruh. Jika kamu ingin makan, aku akan membiarkanmu makan. Wang Xian menggertakkan giginya. Area di belakangnya bergerak sedikit dan gambar virtual istana naga kerajaan ilahi muncul sedikit. Mengaum, mengaum. Dua raungan rendah terdengar. Avatar dari Divine Wind Dragon dan avatar dari Divine Thunder Dragon perlahan dipisahkan. Bubarkan dagingnya dan biarkan dia melahapnya. Wang Xian memiliki total 7 avatar. Saat ketujuh avatar ini terhubung ke tubuhnya, dia dapat memanggil mereka secara instan melalui istana naga kerajaan ilahi. Kedua avatar muncul dalam bentuk naga ilahi. Kedua avatar itu sedikit gemetar dan darah dan daging mereka benar-benar tersebar.
Tulang yang tersisa tampak sangat menakutkan dan ganas. Kedua avatar membuka mulut mereka dan menggigit sayap tulang. PFFT. PFFT. Sebelum kedua doppelganger sempat menggigit, paku tulang menembus kepala doppelganger. Dalam sekejap, Wang Xian dapat merasakan bahwa kekuatan melahap dari dua paku tulang di tubuhnya telah hilang sama sekali. Dia bisa merasakan bahwa kedua doppelganger sedang dilahap dengan kecepatan tinggi. Hal terpenting untuk doppelganger ini adalah jiwa naga. Karena kamu telah melahap tulang jiwa naga, kamu juga harus melahap jiwa naga. Mata Wang Xian berkedip saat sedikit kedengkian muncul di wajahnya. Dua klon yang panjangnya ribuan meter dilahap dengan kecepatan yang mengerikan. Wang Xian bisa merasakan tulang pengikut jiwa naga memasuki sayap tulang sayap. Ambil alih sayap tulang ini. Hati Wang Xian bergerak saat kedua jiwa naga perlahan menutupi seluruh sayap tulang. Mengaum, mengaum. Raungan tanpa suara terdengar dari dalam sayap tulang. Wang Xian bisa merasakan sepertinya ada makhluk hidup di dalam sayap tulang. Ini adalah jiwa dari harta ini. Lahap dia. Wang Xian memerintahkan dengan ekspresi yang sedikit ganas. Mengaum, mengaum. Kedua jiwa naga itu segera pergi untuk melahap jiwa di dalam sayap tulang. Mengaum, mengaum. Jiwa tampak sangat marah dan segera mulai membalas. Namun, jiwa ini sepertinya baru lahir belum lama ini dan kekuatan ofensifnya tidak begitu kuat. Dalam sepersekian detik, ia segera mengelak ke tempat di mana duri pendek itu menembus tubuh Wang Xian. Berdengung. Ketika dia memasuki lonjakan pendek, dia melepaskan gelombang energi dan memblokir serangan dua jiwa naga secara langsung. Itu gemetar saat bersembunyi di dalam dan tidak bergerak sama sekali. Wang Xian sedikit mengernyit saat melihat situasi ini. Tempat di mana paku pendek itu berada tampaknya menjadi pusat tubuhnya. Kedua jiwa naga tidak bisa berbuat apa-apa bahkan jika itu bersembunyi di dalam. Bagaimanapun, ini adalah rumahnya. Wang Xian mengangkat alisnya. Dengan pikiran, dia mengepakkan sayapnya sedikit. Sekarang, dia bisa dengan mudah mengendalikan dua sayap tulang. Pada saat yang sama, sepotong informasi dikirimkan ke pikirannya. Sayap suci yang baru lahir. Ini adalah nama sayap tulang. Kedengarannya sangat keren, tapi menurut informasi di benaknya, sayap suci awal tidak memiliki atribut apapun. Kekuatan serangannya sangat kuat, tetapi prasyaratnya adalah bisa mengenai seseorang. Satu-satunya fungsi adalah sangat cepat. Dengan kepakan sayap, itu bisa meledak dengan kecepatan puncak keadaan dewa. Jika jiwa pada titik pendek dapat bekerja sama dengannya, kecepatannya mungkin lebih cepat. Tidak peduli bagaimana aku melihatnya, efek ini tidak cocok dengan harta tingkat tinggi. Terlebih lagi, hampir mati di tangan orang ini. Meski begitu, dua klonku telah musnah. Wang Xian mengerutkan kening. Pada saat ini, ekspresinya sangat lemah. Dia melihat dadanya di mana dia menembus. Dengan sedikit gerakan, dia menempatkan sayap tulang pendek di samping jantung cahaya dan kegelapan. Jantung cahaya dan kegelapan bisa menghalangi kekuatan sayap suci tanpa prima. Menabrak. Dengan pikiran, sayap tulang selebar 20 meter muncul di belakangnya. Setiap sayap tulang berukuran sekitar 10 meter. Sayap tulang putih tidak memiliki atribut apapun. Wang Xian mengambang di tengah gelombang laut. Sayap tulang tidak terlihat cantik sama sekali. Namun, seluruh sayap tulang tidak memiliki atribut apapun. Itu terlihat agak tidak berguna. Berdengung. Dia bergerak sedikit dan aliran air mengalir ke tubuh sayap tulang. Berdengung. Saat tulang sayapnya tertutup air, ekspresi Wang Xian sedikit berubah. Ekspresinya menjadi lebih menarik. Dia mengendurkan seluruh tubuhnya dan tidak menggunakan energi apapun. Pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Tubuh Wang Xian tidak terpengaruh oleh pasang surut air laut. Apakah ini kemampuan sayap tulang? Wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Abaikan dampak pasang surut air laut. Hanya 7 gumpalan api ilahi yang bisa bertahan di gelombang laut. Dewa dari 6 gumpalan api dewa tidak akan mati jika mereka memasuki gelombang laut. Namun, mereka akan hanyut oleh gelombang laut. Tidak ada cara bagi mereka untuk berdiri di laut pasang. Namun, dia bisa bertahan di gelombang laut hanya dengan menutupi atribut air di tulang sayapnya. Energi semacam ini agak kuat. Dengan kata lain, dengan sayap tulang ini, aku bisa mengabaikan lingkungan apapun dan melepaskan kekuatan puncak negara ketuhanan. Mata Wang Xian berkedip. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia segera meninggalkan ruang ini. Ah! Saat Wang Xian keluar, teriakan terdengar. Wang Xian dengan cepat menoleh dan melihat sekelompok lebih dari 30 orang berkelahi di depannya. Mata lebih dari 30 orang benar-benar merah. Mereka bahkan tidak menyadari bahwa ada perubahan di area yang ditutupi oleh cahaya putih barusan. Fang Tian, wajah lebih dari 10 orang dari daun dewa abadi berubah drastis saat mendengar teriakan itu. Mereka berteriak serempak. Hahaha,
Kamu sampah dari daun dewa abadi. Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan harta karun hari ini, masih layak untuk bisa membunuh kalian berdua yang memiliki 8 gumpalan api dewa, hahaha. Seorang penatua petir abadi memegang tombak panjang di tangannya dengan ekspresi ganas. Tombak panjang tertutup petir dan benar-benar menembus pria parubaya di depannya. Wajah pria parubaya itu dipenuhi dengan keputusasaan. Eternal Thunder celap, kamu mencari kematian. Daun ilahi yang abadi menoleh dan mengungkapkan ekspresi yang sangat marah. Tetua ke-8, orang itu dari daun dewa abadi telah keluar. Dia telah mendapatkan harta itu. Pada saat ini, seorang pria parubaya dari petir abadi melihat Wang Xian yang berada di samping cahaya putih. Dia tampak kaget dan langsung berteriak. Saat ini, semua orang melihat ke arah posisi Wang Xian. Sayap tulang di tubuhnya adalah harta karun itu. Itu adalah sayap tulang. Seorang tetua dari petir abadi segera berteriak. Wang Xian mengabaikan tatapan mereka dan menatap pria parubaya yang jatuh itu dengan cemberut. Pria parubaya yang jatuh itu adalah pria parubaya yang telah menyerang binatang iblis air pasang bersamanya belum lama ini. Dia tidak menyangka pria parubaya ini benar-benar mati karena ini. Swoosh! Tatapannya menyapu kelompok ahli dengan keterkejutan abadi. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menggerakkan tubuhnya dan terbang langsung menuju puncak gelombang laut. Guyuran. Wang Xian dengan mudah keluar dari gelombang laut dan melayang di langit. Seseorang keluar. Ketika Wang Xian bergegas keluar dari gelombang laut, ratusan juta orang di kedua sisi terbang menuju puncak gelombang laut. Sepertinya itu bukan Lord Eternal Shocking Thunder kita. Di sisi utara, beberapa orang menatapnya dengan heran. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, sosok-sosok keluar dari gelombang laut. Beberapa dari mereka menyerang Wang Xian secara langsung. Wang Xian menoleh dan melihat 3 dewa dari 9 gumpalan api ilahi, petir abadi, menyerangnya. Mereka bertiga memiliki niat membunuh yang dingin di wajah mereka saat mereka menatap sayap tulang di punggungnya. Tinggalkan harta karun itu. Seorang lelaki tua meraung dan melemparkan tombak petir di tangannya langsung ke Wang Xian. Berdengung. Jantung Wang Xian berdetak kencang. Sayap tulangnya mengepak sedikit dan sosoknya menghilang seketika. Dia terbang menuju wilayah timur. Apa kecepatan cepat? Ekspresi dari 3 dewa dengan 9 gumpalan api ilahi sedikit berubah. Mereka terkejut. Kecepatan seperti itu sebanding dengan puncak negara ketuhanan. Sayap tulang ini jelas merupakan harta yang sangat berharga. Seorang penatua menggeram dengan suara rendah. Hus, hus, hus. Suara air pecah bisa terdengar dari bawah. Mereka bertiga saling memandang dan buru-buru mundur. Daun dewa abadi, kamu menukar 2 dewa dengan 8 gumpalan api dewa dengan harta karun. Itu terlalu bagus untukmu. Dewa kejutan abadi meraung ketidakpuasan. Omong kosong, salah satu dari kalian juga jatuh. Seorang lelaki tua kekar yang bergegas keluar dari gelombang laut berteriak dengan marah ketika dia mendengar kata-kata mereka. Haha, dewa api dewa 8 gumpalan itu ditukar dengan harta karun. Kami menukarnya untukmu. Pakar petir abadi segera tertawa gila saat dia menjawab. Meskipun sayap tulangnya tampak luar biasa, itu layak untuk dewa api dewa 8 gumpalan untuk ditukar dengan harta karun. Apa 2 dari tuan kita telah meninggal? Harta karun itu telah kami peroleh. Siapakah Tuhan yang mendapatkan harta itu? Aku tidak mengenalnya. Kurasa daun dewa abadi kita tidak memiliki dewa yang begitu muda. Itu orang itu. Di wilayah timur, setiap orang memiliki ekspresi jelek di wajah mereka ketika mendengar kata-kata para dewa. Beberapa dari mereka memandang Wang Xian dengan ekspresi bingung. Namun, Li Muyan, Li Mulong, dan yang lainnya segera mengenali Wang Xian. Mereka membuka mulut mereka sedikit dan mengungkapkan ekspresi terkejut. Tidak hanya dia keluar hidup-hidup, tetapi dia juga mendapatkan harta karun tertinggi itu. Apakah itu sayap tulang? Li Mulong dan yang lainnya sangat terkejut. Berdengung. Sayap tulang itu mengepak sekali lagi dan Wang Xian muncul di samping mereka dalam sekejap. Dengan sedikit gerakan keyakinannya, sayap tulang itu perlahan ditarik ke tubuh Wang Xian. Raja Naga, Ming Huoyang dan Huo yang segera berjalan ke depan dan berteriak keheranan. Teman ini, kamu. Li Mulong dan yang lainnya menatap Wang Xian dengan heran. Mereka sangat terkejut. Siapa dia? Aku tidak tahu. Namun, dia mengenal Li Mulong dan yang lainnya. Dia seharusnya menjadi penguasa daun dewa abadi kita. Dia terlihat sangat muda. Lebih banyak orang memandang Wang Xian, wajah mereka dipenuhi keraguan. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat ini, dewa daun abadi terbang dari air pasang. Mereka juga menatap Wang Xian, dan ekspresi mereka tidak sedap dipandang.
Mereka tidak mengenal pemuda ini atau dewa yang mendapatkan harta karun itu. Lebih dari 10 dewa terbang ke arah Wang Xian. Para penguasa ada di sini. Ketika Li Muyan melihat para bangsawan terbang, ekspresinya berubah dan dia mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa Wang Xian bukanlah seseorang dari daun dewa abadi. Sekarang setelah dia mendapatkan harta karun itu, daun dewa abadi telah kehilangan 2 dewa dengan 8 gumpalan api dewa. Ini, adik, siapa kamu dari faksi mana kamu berasal? Pada saat ini, lebih dari 10 ahli terkemuka dari daun abadi datang ke Wang Xian dan mengelilinginya tanpa meninggalkan jejak. Tuan kita juga tidak tahu siapa pemuda itu. Ini daun dewa abadi kita kehilangan 2 dewa, semuanya untuk ditutup-tutupi. Dari faksi mana pemuda itu berasal dia tidak terlihat tua, tapi untuk bisa memasuki pusat gelombang laut, kekuatannya pasti luar biasa. Ketika semua orang melihat sekelompok orang yang mengelilingi pemuda yang telah mendapatkan harta karun itu, mereka terheran-heran. Wang Xian memandangi para dewa yang mengelilingi daun dewa abadi dan sedikit mengernyit. Jika bukan karena perlawanan mereka, akan sulit baginya untuk mendapatkan sayap suci inkorporeal. Saya Wang Xian, dari Istana Naga. Dia memandangi dewa daun dewa abadi dan menangkupkan tangannya untuk menunjukkan rasa hormatnya. Istana Naga. Para dewa saling memandang dan mengungkapkan ekspresi bingung. Kalau begitu, kamu bukan lagi anggota daun dewa abadi. Pria tua di tengah maju selangkah dan mengunci pandangannya pada Wang Xian. Dia adalah teman, bukan musuh. Wang Xian berkata kepadanya dengan tenang. Jika kamu mengatakan dia seorang teman, maka dia adalah seorang teman kami telah kehilangan 2 ahli karena harta ini. Serahkan harta ini atau yang lain. Seorang pria parubaya kekar menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi malu di wajahnya. Tetua ke-9, mereka dibawa ke sini oleh kita. Pada saat ini, Li Muyan, yang berdiri di samping, ragu sejenak sebelum berbicara dengan para tetua daun dewa abadi. Oh, para dewa memandang Li Muyan. Kami bertarung dengan murid-murid Eternal Thunder untuk mendapatkan senjata dewa di hilir. Setelah itu, kami melihat bahwa mereka membunuh semua orang Eternal Thunder, termasuk 3 dewa, dan keturunan langsung dari Eternal Thunder juga dibunuh oleh mereka. Mereka ingin pergi ke pusat kami, jadi kami membawa mereka ke sini. Li Muyan memberi tahu mereka segalanya. Mereka membunuh murid langsung dari Eternal Shocking Thunder. Pria tua yang dipanggil sebagai tetua Jiu mengangkat alisnya dan menatap Wang Xian. Mata sisa dewa daun dewa abadi berkedip sedikit. Jauh lebih sulit untuk membunuh murid langsung dari guntur mengejutkan abadi daripada dewa biasa. Mereka yang berani membunuh murid langsung dari guntur mengejutkan abadi dianggap sebagai teman di daun ilahi abadi mereka. Bahkan jika kamu adalah teman kami, untuk melindungimu, Eternal Shocking Thunder mengorbankan 2 dewa dengan 8 gumpalan api suci. Kamu masih harus menyerahkan harta itu. Pria parubaya kekar menarik kembali rasa dingin di wajahnya dan berkata kepada Wang Xian tanpa ekspresi. Tidak mungkin bagiku untuk memberimu sayap tulang. Untuk mendapatkan harta itu, aku membayar mahal. Wang Xian menatap pria parubaya itu dan menggelengkan kepalanya. Pria parubaya kekar perlahan memancarkan gelombang tekanan. Mari kita ubah kondisinya. Lagi pula, aku bisa mendapatkan harta karun ini dengan bantuanmu. Wang Xian berkata langsung kepada mereka. Alasan mengapa dia bisa mendapatkan sayap suci inkorporeal kali ini adalah karena mereka mampu menahan para ahli petir abadi. Kalau tidak, dia tidak akan pernah mendapatkan harta ini. Selain itu, dia merasa sedikit bersalah tentang 2 orang yang terbunuh. Dia, Wang Xian, tidak akan mengabaikan mereka karena dia penyebabnya. Kamu bukan musuh, dan kami tidak akan menjadikanmu musuh. Namun, kami telah kehilangan 2 dewa dengan 8 gumpalan api ilahi karena ini. Bahkan jika kita membunuh salah satu dari mereka, kita masih kehilangan 1. Dengan cara ini, bergabunglah dengan kami dengan daun dewa abadi dan gunakan jasa militer kita untuk mengimbangi harta ini. Atau, kamu bisa mengambil barang yang cukup untuk memberi kompensasi kepada kami. Jika kamu tidak memilih keduanya, kami harus mengambil harta itu darimu. Penatua Jiu berkata kepada Wang Xian dan memberinya 2 pilihan. Kelebihan militer. Wang Xian menatap mereka dengan bingung. Itu benar, itu adalah jasa militer. Kamu bisa mendapatkan jasa militer dengan membunuh orang yang membunuh petir abadi dan menyerahkan harta karun itu. Selama kamu memiliki kemampuan militer yang cukup, kamu bahkan dapat mencari bimbingan dari guru ilahi Senyai. Penatua Jiu berbicara kepadanya dengan acuh tak acuh dan menatapnya dengan tatapan membara. Tentukan pilihanmu. Kalau begitu aku memilih untuk bergabung dengan Eternal Divine Leaf. Wang Xian merenung sejenak dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, mari langsung ke intinya. Bahkan tidak berpikir untuk pergi. Kalau tidak,
kami akan mengumumkan bahwa kamu membunuh murid Eternal Thunderclap. Selain itu, kami juga akan memburumu. Jika kamu menyinggung dua kekuatan abadi, tidak akan ada tempat untukmu di seluruh medan bintang yang tak berujung. Tetua Jiu berkata dengan acuh tak acuh. Dia memandang Li Muyan dan yang lainnya. Perkenalkan teman-teman ini kepada kami. Kenali mereka. Ayo pergi. Kami sedang bersiap untuk mengirim Fang Tian dan Meng Han Brothers. Penatua Jiu memandangi dewa-dewa di sekitarnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Oke, semua orang mengangguk dan berbalik untuk pergi. Mereka telah berperang melawan petir abadi selama puluhan ribu tahun. Setiap kali harta yang kuat muncul, dewa yang kuat pasti akan mati. Ini bukan pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu. Semua orang bersiap untuk ini. Wang Xian memperhatikan mereka pergi dan tidak mengatakan apa-apa. Alasan mengapa dia memilih untuk bergabung dengan tempat ini adalah karena kedua dewa itu mati karena dia. Selain itu, ada hal penting lainnya. Dia ingin tetap berada dalam gelombang energi ini untuk jangka waktu tertentu. Sekarang dia memiliki sayap suci tanpa prima, dia tidak berpengaruh dalam perjalanan melalui gelombang energi. Dia bisa mendapatkan banyak harta di sini. Selain itu, mereka berdua telah jatuh sebagian besar karena dia. Paling tidak, aku ingin membunuh beberapa orang petir abadi sebagai pengorbanan untuk jiwa mereka di surga. Wang Xian bergumam, Kakak Wang Xian, kan ini adalah pilihan yang baik bagimu untuk bergabung dengan petir abadi kami. Kamu terlihat sangat muda, aku tidak menyangka kamu begitu kuat. Li Mulong tersenyum pada Wang Xian. Tolong beritahu saya tentang jasa militer Anda. Wang Xian tersenyum dan bertanya padanya. Tuan Muda Wang Xian, izinkan saya memberitahu Anda. Gelombang energi adalah tanah harta karun. Itu adalah batas antara wilayah timur dan utara. Pada saat yang sama, itu juga merupakan medan perang. Medan perang antara kita dan petir abadi sering meletus dalam pertempuran untuk berbagai harta. Untuk alasan ini, Tuan Senye kami telah menetapkan jasa militer di sini. Semakin banyak harta yang kami peroleh dan semakin banyak musuh yang kami bunuh, semakin banyak jasa militer yang kami peroleh. Jasa militer dapat ditukar dengan harta. Kami bahkan dapat mengundang Tuan Senye kami untuk membimbing kami dalam kultivasi kami. Jika kamu memiliki kemampuan militer yang cukup, para ahli daun dewa abadi kami mungkin menerimamu sebagai murid. Kamu bahkan mungkin bisa mendapatkan posisi yang sangat tinggi jika kamu bergabung dengan daun dewa abadi. Li Muyan menjelaskan kepada Wang Xian, saya akan membawa Anda ke balai jasa militer sekarang. Anda akan tahu begitu Anda melihatnya. Begitu jumlah jasa militer mencapai tingkat tertentu, Anda bahkan dapat memobilisasi beberapa murid kami untuk bekerja bersama. Jadi begitu, Wang Xian mengangguk. Untuk memotivasi para murid dan orang-orang dari wilayah timur untuk datang ke sini untuk berperang melawan Eternal Thunderclap, daun dewa abadi telah menyiapkan jasa militer. Pahala militer ini sangat efektif. Bersama dengan tanah harta karun ini, ratusan juta orang tersebar. Balai Merit Militer. Mengikuti Li Muyan ke Balai Merit Militer, Wang Xian membaca pesan satu persatu. Pahala militer dibagi menjadi 9 tingkat. 1 daun adalah yang terendah dan 9 daun adalah yang tertinggi. Kelebihan militer setiap orang dapat ditampilkan. Orang dengan sulaman 1 daun di dadanya mewakili orang dengan 1 daun. Orang dengan sulaman 2 daun di dadanya mewakili orang dengan 2 daun. Untuk maju dari 1 daun menjadi 2 daun, seseorang harus menyelesaikan 10 prestasi militer 1 daun. Membunuh dewa dengan 1 gumpalan api ilahi dari Eternal Shocking Thunder dapat memperoleh 5 manfaat militer 1 daun. Artefak ilahi dengan 1 gumpalan api ilahi setara dengan 10 jasa militer 1 daun. Seseorang bisa langsung menjadi orang berjasa militer 2 daun. Dan seterusnya. Setelah menjadi orang berjasa militer 5 daun, seseorang dapat memobilisasi sebagian dari kekuatan guntur mengejutkan abadi. Jika dia ingin bergabung dengan daun dewa abadi sepenuhnya, dia akan bisa mendapatkan kekuatan besar. Tentu saja, untuk bisa menjadi prajurit berjasa 5 daun, kekuatannya sendiri akan mampu menyalakan setidaknya 6 gumpalan api dewa. Selain itu, dia juga bisa mendapatkan senjata suci dengan mengkonsumsi kredit militer. Singkatnya, kredit militer memiliki banyak manfaat. Wang Xian melihat sekilas sebelum dia memutuskan untuk bergabung dengan daun ilahi yang abadi. Tuan Muda Wang, apa maksud tetua ke-9 kita adalah bahwa Tuan Muda Wang hanya dapat meninggalkan tempat ini setelah menjadi prajurit berjasa 7 daun. Namun, tidak perlu cemas, Tuan Muda Wang. Dengan kekuatanmu, kamu mungkin bisa menjadi prajurit berjasa 7 daun dalam waktu kurang dari beberapa ratus tahun. Li Muyan berkata kepada Wang Xian dari samping. Beberapa ratus tahun seorang prajurit berjasa 7 daun. Wang Xian tersenyum ketika mendengar kata-katanya. Berdasarkan akumulasi pahala militer,
jika dia ingin menjadi seseorang dengan 7 daun pahala, dia harus membunuh setidaknya 4 ahli guntur abadi yang mengejutkan. Atau dia bisa menyerahkan 2 senjata dewa yang bisa menyaingi 7 gumpalan api dewa. Persyaratan ini tidak rendah, tetapi juga tidak terlalu tinggi. Lagi pula, Tetua ke-9 dan yang lainnya hampir yakin bahwa senjata dewa yang diperoleh Wang Xian setidaknya bisa menyaingi 8 atau 9 gumpalan api dewa. Tentu, Wang Xian menganggukkan kepalanya dengan lemah. Dia memiliki pemikiran dan kriteria sendiri. Dia akan membayar guntur kejutan abadi untuk apa yang dia berutang kepada mereka kali ini. Berdengung, berdengung. Pada saat ini, suasana sedih menyebar ke seluruh benua. Mereka memberikan penghormatan kepada Tuan Fang dan yang lainnya. Limuyan dan yang lainnya memiliki ekspresi serius di wajah mereka. Kematian 2 tuan dengan 8 gumpalan api ilahi bukanlah masalah kecil bagi guntur mengejutkan yang abadi. Ayo pergi dan memberi hormat. Wang Xian berkata kepada mereka. Oke, Limuyan dan yang lainnya menganggukkan kepala dan segera terbang menuju tempat mereka memberikan penghormatan. Mereka mendarat di tanah lebih dulu. Orang-orang di pintu masuk tidak menghentikan mereka. Limuyan dan yang lainnya memiliki status di daun dewa abadi. Suasana khusyuk saat mereka masuk. Beberapa ratus orang berkumpul di dalam, dan setengah dari mereka adalah dewa petir abadi. Di depan, ada deretan orang yang berlutut. Mereka adalah kerabat dari 2 pembangkit tenaga listrik yang jatuh. Wang Xian dan yang lainnya masuk dan membungkuk ke arah tablet peringatan. Mereka berdiri diam di samping. 10 menit kemudian, Pantheon perlahan pergi, meninggalkan barisan orang yang berlutut di depan. Wang Xian juga tidak tinggal di sini. Tuan Muda Wang, kamu bisa pergi dulu. Ayo menghibur teman. Limuyan berkata kepadanya dan berjalan ke depan. Oke, Wang Xian mengangguk dan berjalan keluar. Berhenti di sana. Namun, ketika Wang Xian sampai di pintu, teriakan dingin datang dari belakang. Ketika Wang Xian mendengar suara datang ke arahnya, dia sedikit mengernyit dan menoleh untuk melihat ke belakang. Seorang pria muda menatapnya dengan dingin. Di samping pemuda itu, Limuyan dan yang lainnya berdiri di sampingnya dengan ekspresi tidak senang. Wang Xian menghentikan langkahnya dan menatap pemuda yang berjalan ke arahnya dengan sedikit cemberut. Apakah kamu menyebabkan kematian kakekku? Pria muda itu memiliki sedikit kemarahan di wajahnya saat dia menatapnya dengan dingin. Kamu harus tahu bagaimana dia mati. Melihat pemuda yang agresif itu, Wang Xian sedikit mengernyit. Fang Muking, bukannya kamu tidak. Diam. Limuyan membuka mulutnya untuk menjelaskan kepada Wang Xian, tetapi pemuda itu langsung berteriak padanya. Ekspresinya berubah saat dia melihat pemuda itu. Jelas bahwa dia takut padanya. Kakekku mengorbankan dirinya untuk harta itu. Namun, kakekku dan yang lainnya mengira bahwa yang mendapatkan harta itu adalah seseorang dari Eternal Thundercelap. Namun, dia tidak tahu bahwa itu adalah orang luar. Itu semua karena kamu. Jika bukan karena kamu, kakekku dan yang lainnya tidak akan mati. Karena kakekku mati demi harta itu, serahkan harta itu sekarang. Pria muda itu menatap Wang Xian dan berkata dengan tegas. Menyerahkan harta itu padamu. Wang Xian sedikit terkejut. Dia menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang idiot dan berkata dengan lemah, kamu ingin aku memberikan harta ini kepadamu karena kematian kakekmu. Harta karun ini diciptakan oleh kakekku dengan nyawanya. Pria muda itu berkata dengan dingin. Matanya berbinar saat dia berkata, jangan khawatir, aku akan memberimu kompensasi. Serahkan harta itu sekarang. Bodoh. Bahkan ahli daun dewa abadimu tidak memintaku untuk menyerahkannya. Apa menurutmu aku akan menyerahkannya hanya dengan sepatah kata pun darimu? Wang Xian menatap pemuda itu dengan geli. Wajahnya dipenuhi dengan penghinaan. Apakah kamu tahu siapa aku? Ketika pemuda itu mendengar kata-kata Wang Xian, ekspresi ganas muncul di wajahnya saat dia berbicara dengan nada sinis. Aku tidak peduli siapa kamu. Wang Xian menatapnya dengan dingin. Fang Muking, orang dewasa sudah memutuskan sesuatu. Lupakan. Di samping, seorang gadis berbicara kepada pemuda itu. Meng Muxin, mungkinkah tuanmu telah jatuh? Apakah kamu benar-benar rela? Fang Muking menatap wanita di sampingnya dan menggeram dengan suara rendah dengan ekspresi yang sangat malu. Jadi bagaimana jika aku tidak mau hanya dengan menjadi lebih kuat aku bisa membalaskan dendam tuanku? Meng Muxin berkata dengan dingin. Aku tidak menyalahkanmu untuk ini, tapi aku harap kamu bisa membunuh beberapa orang menyebalkan lagi dari Eternal Thundercelap di masa depan. Saat dia berbicara, dia melihat ke arah Wang Xian sebelum berbalik dan berjalan menuju tablet peringatan. Kamu lebih baik menyerahkan harta itu. Ketika Fang Muking melihatnya pergi, dia menatap tajam ke arah Wang Xian. Hehe, Wang Xian tersenyum jijik sebelum berbalik dan pergi. Ketika Limuyan dan yang lainnya melihat pemandangan ini, mereka sedikit mengernyit.
Sambil menggelengkan kepala, mereka berjalan menuju lokasi Meng Muxin. Raja Naga, status Fang Muking mungkin tidak rendah. Aku melihat bahwa sesepuh ke-9 dari daun Dewa Abadi sangat sopan padanya sebelum dia pergi. Setelah berjalan keluar dari halaman tempat mereka beribadah, Ming Huo dan Yang Huo, yang mengikuti di belakangnya, berkata kepada Wang Xian. Apa yang perlu dikhawatirkan tentang seorang pria yang belum menyalakan api ilahi? Wang Xian berkata dengan acuh tak acuh. Dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Ayo pergi ke gelombang energi. Aku tidak suka berutang budi pada orang lain. Saat Wang Xian berbicara, dia segera terbang menuju gelombang energi. Dengan sayap suci inkorporeal, Wang Xian bersiap untuk tinggal di sini selama beberapa waktu untuk mendapatkan beberapa sumber daya dan harta. Tujuan utama perjalanannya kali ini adalah untuk mendapatkan sumber daya dan harta karun. Adapun dua gadis kecil, biarkan mereka menunggu sedikit lebih lama. Itu dia, harta karun itu ada di tangannya. Tampaknya sepasang sayap tulang. Sayap adalah artefak langka. Kecepatannya barusan menakutkan. Tingkat harta itu pasti sangat tinggi. Kali ini, orang ini mendapat untung besar. Ketika Wang Xian sampai di tepi gelombang energi, beberapa orang melihat ke atas dan berbisik dengan rasa ingin tahu. Mengabaikan diskusi di sekitarnya, Wang Xian datang ke tepi gelombang energi dan melihat gelombang energi yang sangat besar. Raja Naga, apakah kita benar-benar akan tinggal di sini selama beberapa ratus tahun untuk menyelesaikan misi militer kita sebelum pergi? Ming Huo dan Yang Huo melihat gelombang energi di depan mereka dengan sedikit kepahitan di wajah mereka. Beberapa ratus tahun paling lama, kita akan tinggal di sini selama 1 tahun. Wang Xian mengamati sekelilingnya. Dia ingin tinggal di sini selama setahun untuk melihat berapa banyak harta yang bisa dia peroleh. Jika ada banyak harta, dia bisa mempertimbangkan untuk tinggal di sini selama beberapa tahun lagi. Mencicit-mencicit, Wang Xian menggerakkan telapak tangannya dan semut pencari harta karun muncul di tangannya. Dia meletakkannya di bahunya dan melihat gelombang energi besar di depannya dengan tenang. Tugas utamanya adalah menjelajahi gelombang energi di depan kita. Wang Xian memberi perintah pada semut pencari harta karun. Mencicit-mencicit, tentakel semut pencari harta karun semuanya mengarah ke arah gelombang energi. Wang Xian melayang di langit dan menunggu dengan tenang. Ini apa yang Raja Naga lakukan? Ming Huo dan Yang Huo menatap Raja Naga yang berdiri diam di sana dengan ekspresi tercengang. Mereka tidak berani bertanya atau mengatakan apapun. Mereka berdiri di kiri dan kanan Wang Xian dan juga melayang dengan tenang di udara. Mutiara roh air di tingkat setengah dewa di tingkat 8 telah ditemukan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, sepotong informasi muncul di benak Wang Xian. Setelah itu, sebuah gambar muncul di benaknya. Wang Xian mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mutiara roh air di tingkat setengah dewa di tingkat 8 tidak dianggap sebagai harta yang berharga, tetapi masih dianggap cukup bagus. Apalagi mutiara roh air hanya berjarak sekitar 20 km darinya. Wang Xian melambaikan tangannya dan cakar energi langsung meraih gelombang laut di depannya. Guyuran. Segera, cakar memasuki gelombang energi dan meraih mutiara roh air. Mutiara roh air memiliki tingkat yang cukup tinggi. Orang itu benar-benar mendapatkan mutiara roh air. Di sekitar pasang laut, setidaknya beberapa ratus juta orang sedang bercocok tanam atau mengamati air pasang untuk melihat apakah ada harta karun. Ketika mereka melihat Wang Xian mengeluarkan mutiara roh air, beberapa dari mereka tampak iri. Ini sangat jauh. Kamu bisa melihatnya bahkan dari air pasang. Ming Huo dan Yang Huo sedikit tercengang. Mutiara roh air dengan demigod peringkat 8 bahkan tidak bernilai 1 daun pun dari merit militer. Wang Xian memegang mutiara roh air dan meletakkannya di cincin interspatial terpisah. Aku telah menemukan bubur es demigod level 5. Dalam waktu kurang dari 5 menit, berita lain datang. Wang Xian mengangkat alisnya dan mengulurkan tangannya lagi. Suara mendesing. Suara mendesing. Segera, bubur es setengah dewa tingkat 5 muncul di tangannya. Aku punya satu lagi. Sial, matanya tajam sekali. Tuan ini adalah seseorang yang bisa memasuki pusat gelombang lautan. Kekuatannya setidaknya 7 gumpalan api suci. Bagaimana mungkin dia tidak kuat? Beberapa orang yang lebih dekat dengan Wang Xian berkata dengan iri ketika mereka melihat dia telah menangkap harta karun lainnya. Kami telah menemukan harta karun air di puncak tingkat demigod. Lebih dari 10 menit kemudian, informasi semut pencari harta karun ditransmisikan lagi. Harta karun air ini relatif jauh dan dekat dengan petir abadi. Wang Xian menyipitkan matanya sedikit. Dengan lambaian tangannya, sebuah cakar langsung menembus jarak beberapa ratus kilometer dan mengambil harta karun air di puncak level setengah dewa dari air. Apa demon, bagaimana mungkin orang-orang dari daun dewa abadi itu menemukan harta kita? Pada saat ini, di langit di atas gelombang energi,
seorang pria parubaya telah menemukan harta karun air. Dia dipenuhi dengan kegembiraan dan ingin pergi dan mengambilnya kembali. Namun, sebelum dia bisa bergerak, sebuah cakar mencengkeramnya dan terbang ke arah yang berlawanan. Ekspresinya berubah drastis dan dia hanya bisa mengutuk. Sial, ini berhasil, bukankah ini menantang surga? Apakah dia memiliki teknik garis mata? Dia bahkan dapat menemukan harta karun di sisi yang berlawanan. Harta air demigod tahap puncak. Ini adalah hal yang baik. Ini sangat membantu dalam menyalakan api ilahi. Semua orang di sekitar area melebarkan mata mereka dan mengungkapkan ekspresi tidak percaya. Bahkan belum setengah jam dan Anda sudah menangkap 3 harta karun. Apa-apaan ini? Apakah kamu harus begitu cepat? Yang lebih buruk adalah harta air itu diperoleh dari suatu tempat yang dekat dengan petir abadi. Bagaimana dia menemukannya? Orang harus tahu bahwa meskipun seorang ahli dapat melihat dengan jelas pada jarak seperti itu, tidak mungkin harta karun dapat melihat harta karun di dalam gelombang laut. Ini aku kaya, aku kaya. Saat Ming Huo Yang Huo melihat pemandangan ini, dia melebarkan matanya dan memperlihatkan ekspresi yang sangat panas. Pada saat ini, Wang Xian menyipitkan matanya sedikit dan sedikit keterkejutan melintas di wajahnya. Pedang ular air yang telah menemukan gumpalan api suci. Ada begitu banyak harta di sini. Wajah Wang Xian dipenuhi dengan kejutan. Pedang dewa yang menyerupai ular air terletak di tengah gelombang energi. Pedang ular air itu panjangnya hanya lebih dari 1 meter. Sulit untuk menemukannya karena terletak di dalam gelombang laut. Tubuhnya bergerak, dan dia terbang langsung menuju pusat gelombang energi. Artefak ilahi, dia harus melakukannya sendiri. Aku bisa merasakannya, aku bisa merasakan aura artefak dewa. Pada saat ini, 2 dewa tipe air di daerah sekitarnya mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Tubuh mereka bergerak, dan mereka terbang langsung ke langit di atas gelombang energi, membuka mata lebar-lebar saat mereka merasakannya dengan hati-hati. Banyak orang memiliki teknik sendiri untuk mencari harta karun di dalam gelombang energi ini. Beberapa dewa dengan atribut yang sesuai masih bisa merasakan fluktuasi samar artefak dewa api ilahi. Namun, mereka tidak dapat segera menemukan lokasi yang tepat. Lagi pula, menemukan benda berukuran 1 atau 2 meter dalam gelombang energi yang sangat besar ini mirip dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Ada senjata ilahi. Di lokasi berlawanan dari petir abadi, beberapa orang juga terbang menuju langit di atas gelombang energi. Sementara mereka dengan hati-hati mengamati gelombang energi, mereka juga dengan waspada menatap beberapa dewa daun dewa abadi. Suara mendesing. Pada saat ini, Wang Xian telah tiba di atas pedang ular air dan dengan santai memancing senjata dewa dengan gumpalan api dewa. Pedang ular air yang memiliki energi spiritual ingin menyerang Wang Xian, tetapi dengan mudah ditundukkan olehnya. Memegang pedang ular air di tangannya, Wang Xian terbang langsung menuju pantai. Bagaimana ini mungkin kecepatan yang sangat cepat? Semua orang masih mencari senjata ilahi. Pada akhirnya, seseorang telah mengambilnya. Ini menyebabkan mereka tercengang. Terlepas dari apakah itu orang-orang dari petir abadi atau para murid dari daun dewa abadi, mereka semua memandang Wang Xian dengan takjub. Aku ditakdirkan untuk bersama harta ini. Wang Xian melihat bahwa semua orang di sekitarnya memusatkan perhatian mereka padanya. Dia berbicara dengan samar dan masuk ke telinga semua orang. Saya ditakdirkan untuk bersama harta ini. Siapa-siapa yang dia coba tipu? Mengapa saya tidak ditakdirkan untuk bersama harta ini? Wang Xian terbang ke pantai dan melihat pedang ular air di tangannya. Sinar pedang berkedip-kedip dan mengungkapkan ketajamannya. Itu pedang yang bagus. 1 pukulan pedang ular air bisa membuatku menjadi praktisi berjasa militer 2 daun. Wang Xian tersenyum tipis. Ini tuan itu memiliki persepsi yang mengerikan. Apakah sudah 1 jam dia tampaknya telah memperoleh cukup banyak harta. Dia tampaknya adalah pembudidaya atribut air dengan kemampuan khusus. Kebetulan saat ini adalah gelombang laut. Itulah mengapa dia dapat menemukan begitu banyak harta karun dengan ketepatan seperti itu. Di sisi utara gelombang energi, semua orang tampak heran di wajah mereka ketika mereka melihat Wang Xian memegang artefak pedang ular air. 2 dewa yang terbang di atas gelombang energi mengalami perubahan ekspresi saat mereka terbang kembali. Sepertinya ini terbentuk secara alami. Seharusnya pedang yang dibentuk oleh ular air karena alasan khusus. Alam semesta benar-benar ajaib. Wang Xian menempatkan pedang ular air ke dalam cincin interspatialnya dan berdiri di sana menunggu dengan tenang. Waktu berlalu perlahan sekali lagi. Beberapa orang di sekitarnya akan melihat dengan rasa ingin tahu dari waktu ke waktu. Aku telah menemukan bahan logam setengah dewa tingkat 3. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari 10 menit, semut pencari harta karun mengirim pesan. Wang Xian melambaikan tangannya dan meraih sepotong bahan logam yang terletak di tepi pasang laut.
Meskipun seluruh bahan logam hanya setingkat setengah dewa tingkat 3, ukurannya sekitar 4 hingga 5 meter kubik. Jika digunakan untuk menempa senjata, itu bisa digunakan untuk memalsukan puluhan keping. Dia punya harta lain bahan logam, dan itu bahkan setingkat setengah dewa. Tuan itu sangat kuat. Sudah berapa lama 10 menit dia mendapat lebih banyak harta? Apakah material setingkat setengah dewa ini ditakdirkan bersamanya juga? Akuisisi berturut-turut Wang Xian atas beberapa harta telah menarik perhatian banyak orang. Ketika mereka melihat bahwa dia mendapatkan sepotong bahan logam lagi 10 menit kemudian, mereka semua sedikit melebarkan mata. Ini nasib dengan material metal. Ekspresi Wang Xian tidak berubah sama sekali saat melihat keheranan orang-orang di sekitarnya. Dia berdiri di sana dengan tenang dan tidak menyembunyikan apapun. Dia juga tidak bisa menyembunyikan situasi seperti itu. Karena dia bisa menyembunyikannya selama 1 hari dan tidak bisa menyembunyikannya selama 2 hari, dia mungkin juga tidak menyembunyikan apapun. Bagaimanapun, harta ini ditakdirkan untuk bersamanya. Dalam 10 jam berikutnya, dia tidak menemukan harta karun setingkat artefak ilahi. Namun, ada harta karun setengah dewa setiap 10 menit atau lebih. Itu bisa berupa senjata, material, mutiara roh air, atau sejenisnya. Meskipun Wang Xian tidak mendapatkan senjata ilahi lagi, dia terus mendapatkan harta satu demi satu, yang membuat semua orang tercengang. Bahkan beberapa orang dari petir abadi menatapnya dengan ekspresi malu. Ketika mereka melihat cakar terbang ke arah mereka, mereka segera melancarkan serangan. Namun, dalam 10 jam ini, Wang Xian benar-benar terkenal. Dalam 10 jam ini, dia memperoleh rata-rata 6 harta tingkat demigod setiap jam. Dalam 10 jam ini, harta karun setingkat setengah dewa ini bernilai banyak uang. Segera, berita tentang masalah ini menyebar dengan cepat. Semakin banyak orang datang ke tempat ini dan melihat sosok tenang di depan mereka. Musin, kamu makan terlalu sedikit. Makan sedikit lagi. Jika Tuan Meng mengetahui bahwa kamu seperti ini, hatinya akan sakit. Kamu satu-satunya muridnya. Kamu harus hidup dengan baik. Di sebuah restoran yang melayang di udara di sisi utara gelombang energi, Li Muyan, Meng Muxin, dan yang lainnya sedang duduk di meja makan. Melihat Meng Muxin jarang makan, Li Muyan berkata dengan prihatin. Jangan khawatir, Meng Muxin mengangguk dan memaksakan senyum. Sayang sekali cincin interspatial Lord Meng dan negara dewa diperoleh oleh orang-orang pembawa sial itu. Jika harta ini masih ada. Sialan, Bang, Li Mulong mengerutkan kening dan berkata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu membanting meja dengan keras dan menggeram dengan marah. Fang Muking, kamu harus lebih berpikiran terbuka. Li Muyan berbisik dari samping. Pernahkah kamu mendengar dewa yang memperoleh harta karun tertinggi sekarang sedang menjelajahi harta karun itu sebelum gelombang energi? Dia akan mendapatkan harta tingkat setengah dewa setidaknya setiap 10 menit. Tampaknya dia juga telah memperoleh senjata dewa. Ketika aku kembali tadi, tuan itu memang cukup kuat. Dalam 10 jam terakhir, dia telah memperoleh setidaknya 70 atau 80 harta tingkat demigod, kan? Dia terlalu kuat. Jika dia selalu ada, bukankah dia akan menghasilkan banyak uang? Tepat pada saat ini, sebuah diskusi yang hidup terdengar dari dalam restoran. Ketika Fang Muking mendengar diskusi tersebut, matanya berkilat dengan cahaya dingin saat dia langsung berdiri. Siapa orang yang kamu bicarakan? Tatapannya dingin saat dia menanyai orang-orang yang baru saja berbicara. Tubuhnya memancarkan aura pembunuh yang intens. Oh kamu bocah tuan muda Fang. Ekspresi pria parubaya yang berbicara sedikit berubah ketika mereka mendengar pertanyaannya. Namun, ketika mereka melihat wajah Fang Muking, mereka segera tersenyum. Tuan muda Fang, pemuda itulah yang mendapatkan harta karun tertinggi kemarin. Itu dia. Dia telah mendapatkan banyak harta sekarang. Pria parubaya itu segera berkata, ayo pergi dan lihat. Fang Muking mendengar kata-kata mereka dan berkata kepada Li Muyan dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan lurus menuju lokasi gelombang energi. Wajah Li Muyan, Li Mulong, dan yang lainnya dipenuhi dengan keraguan. Setelah ragu sejenak, mereka berdiri dan mengikuti di belakangnya. Tuan muda Fang sepertinya punya beberapa pendapat tentang tuan itu. Tentu saja dia punya pendapat. Kakeknya meninggal karena dia berjuang untuk harta itu. Selain itu, saya mendengar bahwa Tuan Fang Tian sedang membangun kerajaan dewa untuk Tuan muda Fang ketika dia masih hidup. Begitu kerajaan dewa dibangun dan api dewa dinyalakan untuk menjadi dewa, Tuan muda Taring akan dapat berubah dari murid dalam nama menjadi murid. Ini adalah murid pribadi orang itu. Dia telah mencapai langit dalam 1 langkah. Dengan bakatnya, dia memang memenuhi syarat untuk menjadi murid Tuan itu. Fang Shaoxing dari timur tidak dipanggil untuk apa-apa.
Melihat Fang Muking dan yang lainnya pergi, beberapa orang di restoran berbisik di antara mereka sendiri. Kami akhirnya menemukan sesuatu yang bagus. Di depan gelombang energi, Wang Xian tiba-tiba mengangkat alisnya. Melihat informasi di benaknya, dia mengungkapkan ekspresi terkejut yang menyenangkan. Suara mendesing. Dia segera terbang menuju pusat gelombang energi. Apakah tuan ini menemukan harta karun yang kuat? Pasti, dia telah menggunakan cakar energinya untuk meraihnya. Sekarang dia terbang secara pribadi, itu pasti harta yang kuat. Mungkinkah itu artefak ilahi? Saat Wang Xian terbang keluar, orang-orang yang telah mengawasinya mengungkapkan ekspresi keheranan. Guyuran. Pada saat ini, semua orang bisa mendengar suara air mengalir di depan gelombang energi. Itu senjata dewa lainnya. Semua orang melihat ke arah sumber suara dan melihat perahu layar kayu sepanjang 2 meter tiba-tiba mengebor air dari gelombang energi. Perahu layar kayu itu memancarkan cahaya ilahi yang kuat dan menarik perhatian semua orang. Artefak ilahi dengan setidaknya 4 atau 5 gumpalan api ilahi. Mata dewa berbinar saat dia berteriak keras. Apa sebuah perahu layar kayu dengan setidaknya 4 atau 5 gumpalan api dewa muncul di gelombang laut? Fang Muking dan yang lainnya, yang baru saja bergegas, langsung melihat ke depan saat mendengar suara itu. Sebuah perahu layar kayu muncul di atas air pasang. Itu mengebor keluar dari air dan mengeluarkan kilau hijau. Kilaunya menutupi radius sekitar 10 km, dan sangat jernih saat pasang laut. Artefak ilahi yang kuat muncul, dan cahaya ilahi yang menarik perhatian membuat semua orang di sekitar tampak bersemangat. Para dewa dengan 6 atau 7 gumpalan api dewa segera terbang menuju gelombang laut. Di sisi berlawanan, Guntur mengejutkan abadi dan para ahli lainnya juga terbang menuju gelombang laut. Perahu layar kayu. Ini jelas merupakan artefak dewa yang kuat bagi kami para pembudidaya atribut kayu. Ketika Fang Muking melihat artefak ilahi di pasang surut laut, matanya menunjukkan ekspresi panas yang tak tertandingi. Tanpa ragu, dia merentangkan tangannya, dan sebuah sayap kayu muncul di punggungnya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tisel demi tisel terdengar, dan dia terbang ke gelombang energi dengan kecepatan yang mengerikan. Sebagai salah satu jenius top dari Eternal Thunder Celap, bahkan jika dia belum menyalakan api ilahi, kecepatannya masih tidak lebih lambat dari dewa dengan gumpalan api ilahi. Namun, ada terlalu banyak dewa yang terbang di atas. Ada juga cukup banyak dewa dengan 6 atau 7 gumpalan. Di lokasi petir abadi, bahkan ada 7 atau 8 pembangkit tenaga listrik tingkat dewa dengan gumpalan api ilahi beterbangan. Maaf, semuanya, aku ditakdirkan untuk memiliki harta ini. Pada saat ini, Wang Xian, yang pertama kali terbang keluar, merasakan setidaknya ada puluhan ribu orang yang terbang dari depan dan belakang. Dia mengangkat alisnya dan menatap perahu layar kayu yang jaraknya hanya beberapa ribu meter. Dia berkata dengan samar. Suaranya menyebar dalam radius beberapa ratus kilometer. Setiap pembangkit tenaga listrik yang terbang ke arahnya dapat mendengarnya dengan jelas. Chekhov, kamu ditakdirkan untuk bersama harta ini. Mati. Di depan, 5 atau 6 dewa yang terbang di depan mendengar kata-kata Wang Xian. Wajah mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Suara guntur pamungkas. Retak-retak-retak. Suara ledakan terdengar, seolah-olah kekosongan telah meledak. Sambaran petir memanjang langsung ke arah Wang Xian. 5 petir. Retakan. Serangan datang dan teriakan dingin lainnya terdengar. 5 petir surgawi menutupi langit. Baut petir yang tebalnya setidaknya 100 meter menghantam Wang Xian. Berdengung, Wang Xian melihat serangan itu satu demi satu. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tubuhnya bergetar. Sebuah sayap suci besar yang belum tahu muncul di belakangnya. Sayap mengepak sedikit dan dengan mudah menghindari serangan. Pada saat yang sama, telapak tangan Wang Xian berubah menjadi cakar naga dan mencakar perahu layar kayu di bawah. Menabrak, cakar naga memegang perahu layar. Sayap Wang Xian sedikit berkibar dan meninggalkan jejak saat dia terbang menuju tepi. Hehe, aku sudah mengatakan bahwa aku ditakdirkan untuk mendapatkan harta ini. Mengapa kalian semua di sini untuk memperebutkannya? Sayap suci inkorporeal bergetar. Kecepatan Wang Xian telah mencapai tingkat yang menakutkan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, dia kembali ke posisi semula. Sebuah perahu layar sepanjang 1 meter muncul di tangannya dan dia mengukurnya dengan hati-hati. Senjata ilahi tipe kayu dengan 5 gumpalan api ilahi. Wang Xian melihat perahu layar di tangannya dan bergumam. His, kecepatan yang mengerikan. Kecepatan seperti itu, bahkan dewa dengan 9 gumpalan api dewa tidak bisa dibandingkan dengannya, kan? Ini senjata suci itu telah diperolehnya lagi. Kecepatan ini terlalu menakutkan. Apakah karena sayap tulang di punggungnya senjata suci ini setidaknya berada pada level 9 gumpalan api dewa, kan?
Semua orang terkejut saat melihat Wang Xian berdiri diam di sana dengan senjata dewa di tangannya. Sialan, jangan biarkan kami bertemu denganmu. Raungan marah para ahli petir abadi bisa terdengar dari sisi berlawanan. Senjata dewa dengan 5 gumpalan api dewa bisa setara dengan dewa dengan 5 gumpalan api dewa saat digunakan sepenuhnya. Kecepatan ini terlalu cepat. Sekelompok dewa dari daun dewa abadi terbang kembali dan memandang Wang Xian. Mata mereka berbinar keheranan. Mereka melihat sayap tulang yang perlahan menghilang di belakang Wang Xian. Mata mereka terbakar dengan gairah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat ini, Fang Muking terbang dan menatap Wang Xian dengan ekspresi malu. Dia berdiri di depan Wang Xian dan menatap tempat di belakangnya. Apakah ini harta yang ditukar kakekku dan yang lainnya dengan nyawa mereka? Dia menatap Wang Xian dengan wajah muram dan menggeram dengan suara rendah. Wang Xian meliriknya dengan acuh tak acuh dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia mempelajari perahu layar kayu di tangannya. Berdengung. Dengan gerakan tangannya, perahu layar kayu itu berubah menjadi berukuran beberapa ribu meter dan melayang di udara seperti kapal kosong. Ada pohon dewa di tengah perahu layar yang memancarkan kilau mistis. Itu adalah harta yang cukup bagus. Artefak ilahi ini. Vitalitas tipe kayu yang agung menyebabkan semua pembudidaya tipe kayu di sekitarnya mengungkapkan ekspresi terbakar di wajah mereka. Tatapan Fang Muking tertarik. Melihat energi kuat yang terkandung di dalam perahu layar, napasnya menjadi lebih cepat. Aku ingin harta ini. Sebutkan harganya. Fang Muking segera meraung dengan suara rendah. Fang Muking ingin membeli artefak ilahi itu. Artefak dewa yang terlihat seperti perahu layar sangat langka. Artefak dewa ini sangat istimewa. Pasti memiliki kemampuan unik dan lebih berharga daripada artefak dewa lainnya pada level yang sama. Dengan kekuatan dan latar belakang Fang Muking, bahkan jika dia membelinya, dia mungkin akan bangkrut, kan? Ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, mereka saling berbisik. Tunggu, tuan ini, aku juga ingin membelinya. Pada saat ini, suara lain terdengar. Oh, Fang Muking sedikit terkejut dan segera menoleh untuk melihat. Ini Li Muli dan yang lainnya. Banyak putra kesayangan surga petir abadi kita telah datang. Li Muyan, Li Mulong, Meng Muxin, Fang Muking, dan sekarang bahkan Li Muli, Yuan, dan Fang Qing telah datang. Beberapa pemuda sedikit terkejut saat melihat pemuda itu berjalan mendekat, dan mereka berbisik di antara mereka sendiri. Orang-orang ini semuanya adalah elit dari generasi mereka, elit yang telah menekan wilayah timur mereka. Kenapa kalian semua ada di sini? Meng Muxin melihat beberapa dari mereka dan sedikit mengernyit. Jelas, kedua belah pihak tidak berhubungan baik. Aku di sini untuk menghibur saudari Muxin. Aku juga di sini untuk mencari harta karun. Salah satu wanita memandang Meng Muxin dengan mengejek. Saudari Muxin, tuanmu telah jatuh. Aku bertanya-tanya kapan kerajaan ilahimu akan selesai. Jangan bilang kamu akan membangun kerajaan ilahi secara acak. Wanita itu terus berbicara dengan Meng Muxin. Meng Muxin menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke samping. Dia mengabaikannya. Wanita itu merasa bosan saat melihat Meng Muxin mengabaikannya. Dia melihat perahu layar kayu di tangan Wang Xian dengan tatapan membara. Tuan, bolehkah saya tahu berapa banyak senjata ilahi Anda untuk dijual? Dia bertanya pada Wang Xian. Li Muli, Yuan Fang Qing, senjata suci ini milikku. Fang Muking menatap mereka dan berkata dengan ekspresi dingin. Bukankah seharusnya persaingan itu adil? Li Muli memandang Fang Muking dengan acuh tak acuh. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Kalian sebaiknya tidak memprovokasi saya. Fang Muking menatap mereka dengan ekspresi tegas. Fang Muking, kamu hanya murid dalam nama tuan itu sekarang. Tidak pasti apakah kamu bisa lulus penilaian. Apalagi setelah kakekmu meninggal. Jadi, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengancam kami. Li Muli juga menatapnya dengan dingin. Wang Xian memandangi favorit surga dari daun dewa abadi yang berselisih dengannya dan merasa sedikit geli. Harta karun ini ditakdirkan bersamamu. Aku akan memberikannya padamu. Dia memandang Meng Muxin perlahan dan langsung melayangkan perahu layar di tangannya ke sisinya. Wang Xian tiba-tiba membuka mulutnya dan memberikan perahu layar dengan 5 gumpalan api dewa kepada Meng Muxin. Semua orang di sekitar tercengang dan tampak kaget. Apa yang sedang terjadi? Ini kamu. Tidak hanya semua orang di sekitar melebarkan mata mereka dan mengungkapkan ekspresi heran, bahkan Meng Muxin pun benar-benar tercengang saat ini. Dia melihat perahu layar yang mengambang di depannya dan sedikit bingung. Apa yang dia maksud dengan ini? Apa yang sedang kamu lakukan? Meng Muxin memandangi perahu layar yang berisi vitalitas agung. Dia menarik napas dalam-dalam dan menatap Wang Xian dengan bingung. Kemarin, ketika aku mendapatkan harta itu, tuanmu meninggal karena ini.
Meskipun kita semua memiliki takdir masing-masing, itu masih memberiku waktu. Meskipun aku telah bergabung dengan Daun Dewa Abadi untuk memberimu kompensasi, aku merasa kasihan padamu. Oleh karena itu, aku akan memberikannya padamu. Wang Xian berkata langsung padanya. Meng Muxin tampak seperti wanita yang lembut. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun bahkan ketika dia diintimidasi. Dia adalah tipikal wanita penurut. Orang seperti itu akan dirugikan jika dia tidak memiliki kekuatan atau latar belakang yang kuat. Bagaimanapun, tuannya mati karena harta di tangannya. Wang Xian bahkan tidak melirik senjata dewa dengan 5 gumpalan api dewa. Ketika dia mendapatkan senjata ilahi ini, dia akan membiarkan kelima elemen menggilingnya atau menukarnya dengan jasa militer di aula jasa militer. Aku tidak butuh belas kasihanmu. Ketika Meng Muxin mendengar kata-kata Wang Xian, sedikit kemarahan muncul di wajah kecilnya. Ambillah. Dengan kekuatanku, aku masih memenuhi syarat untuk mengasihanimu. Wang Xian tersenyum tipis saat melihat tatapannya yang sedikit keras kepala. Perahu layar itu mengambang di depannya begitu saja. Ekspresi Meng Muxin berubah. Muxin, ambillah dengan cepat. Ini adalah senjata dewa dengan 5 gumpalan api dewa. Itu bahkan lebih berharga daripada kerajaan dewa. Li Muyan menatap senjata ilahi dengan mata membara dan mendorong tubuh Meng Muxin. Baiklah, kalau begitu aku akan mengambilnya. Ekspresi Meng Muxin berubah saat dia meraih perahu layar. Muxin, bisakah kamu menjual senjata suci ini kepadaku setelah aku lulus penilaian? Kamu tidak diizinkan untuk menjual barang-barang yang aku berikan kepadamu kepada orang lain. Selain itu, aku dapat membantumu membangun kerajaan dewa, dan senjata dewa. Ini akan menjadi kompensasimu. Ekspresi Fang Muking sedikit berubah ketika dia melihat Wang Xian memberikan senjata ilahi perahu layar langsung ke Meng Muxin. Dia berkata kepada Meng Muxin. Namun, Wang Xian memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Kata-kata Wang Xian menyebabkan ekspresi Fang Muking berubah drastis. Dia menatap Wang Xian dengan ekspresi gelap. Kompensasi apa yang kamu miliki untukku? Dia mengepalkan tinjunya sedikit dan menggeram dengan suara rendah. Kamu tidak menyedihkan. Wang Xian meliriknya dengan acuh tak acuh ketika dia mendengar kata-katanya dan berkata dengan lemah. Apakah kamu memprovokasi saya? Fang Muking tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya sedikit merah saat dia menatap Wang Xian dan menggeram dengan niat membunuh. Mendesis. Saat orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, ekspresi mereka sedikit berubah. Bahkan beberapa dewa mengerutkan kening saat melihat situasi ini dan tidak mengatakan apapun. Fang Muking dan yang lainnya adalah yang disukai generasi ini. Beberapa dari mereka memiliki latar belakang yang tidak berani disinggung oleh dewa biasa. Bang! PFFT. Namun, sosok Fang Muking dikirim terbang dengan ekspresi kaget di wajah semua orang. Dia memuntahkan seteguk darah dan seluruh wajahnya sangat pucat. Suara patah tulang terdengar jelas oleh semua orang. Jika ada lain kali, kamu akan langsung menjadi mayat. Suara dingin Wang Xian terdengar. Setelah melihat serangan Wang Xian, semua orang di sekitarnya menunjukkan ekspresi terkejut. Bahkan Li Muyan dan yang lainnya menatap Wang Xian dengan kaget. Dia sebenarnya berani melukai Fang Muking secara langsung. Muking taring ini bertemu dengan seseorang yang tidak memiliki keberatan. Dia memprovokasi setidaknya 7 api ilahi sebelum menyalakan api ilahi. Itu normal baginya untuk terluka parah, tetapi itu juga tidak normal. Ekspresi beberapa dewa sedikit berubah saat mereka melihat pemandangan ini. Dilarang bertarung di sisi Daun Dewa Abadi kita. Seorang penatua ragu sejenak sebelum berbicara. Aku tahu. Wang Xian mengangguk ringan pada yang lebih tua. Mendesis. Di depan, Li Muli dan yang lainnya memandang Wang Xian dengan sedikit ketakutan. Mereka tidak menyangka dewa ini berani menyerang Fang Muking. Tidak peduli apapun, Fang Muking adalah nama murid Tuhan itu. Dia memiliki latar belakang yang cukup kuat. Sekarang, dia langsung melukainya. Ini tidak ada seorang pun di seluruh Daun Dewa Abadi yang berani menjadi begitu tidak bermoral. Harta karun yang ditakdirkan bersamaku telah muncul lagi. Semuanya, jangan ganggu aku. Wang Xian mengabaikan orang-orang di sekitarnya. Dengan gerakan telapak tangannya, dia meraih ke arah gelombang laut. Apa harta lain telah ditemukan? Semua orang di sekitarnya sedikit terkejut. Menabrak. Namun, ketika mereka melihat cakar energi terbang ke arah mereka dengan harta di tangannya, mereka terlihat seperti melihat hantu. Harta orang pembawa sial ini ditakdirkan untuk bersamaku juga. Kamu tunggu hanya. Ketika Fang Muking melihat bahwa Wang Xian mengabaikannya sepenuhnya, wajahnya yang pucat menunjukkan ekspresi kebencian. Dia berdiri dan memancarkan aura dingin saat dia terbang menuju daratan dengan wajah serius. Beberapa orang melihat ekspresi Fang Muking saat mata mereka berbinar. Sebagai putra surga yang disukai,
Fang Muking pasti tidak akan menyerah begitu saja. Jika pihak lain adalah salah satu petinggi daun dewa abadi mereka, dia mungkin dilindungi. Namun, dewa ini baru saja bergabung dengan daun dewa abadi. Beberapa orang merasakan hawa dingin di hati mereka ketika mereka melihat pemuda misterius itu. Hanya dalam satu hari, dia telah memperoleh 2 senjata suci. Apa alasannya? Adapun klaim bahwa dia ditakdirkan dengan harta itu, tidak ada yang mempercayainya. Kamu harus berhati-hati terhadap Fang Muking. Dia memiliki jaringan yang sangat kuat. Meng Muxin melihat Fang Muking pergi dengan wajah muram dan mengingatkan Wang Xian. Tidak apa-apa, Wang Xian mengangguk padanya. Kamu bisa tinggal di sini. Jika kamu membutuhkan harta, kamu bisa mengambilnya. Dia terus berbicara dengan Meng Muxin. Ini. Tentu-tentu, Meng Muxin ingin ragu, tetapi Li Muyan dengan cepat setuju atas namanya. Dia menyentuh Meng Muxin dan memberi isyarat dengan matanya. Oke, Meng Muxin mengangguk dan berdiri diam di samping. Sialan kau, orang pembawa sial kau. Kamu membunuh kakekku dan membuatku sangat malu. Aku tidak akan melepaskanmu, aku tidak akan melepaskanmu. Namun, pada saat ini, di sebuah rumah mewah di daratan, Fang Muking menggeram dengan wajah yang tak tertandingi. Seluruh mansion diselimuti oleh kabutnya. Para dayang di sekitarnya berdiri di samping dengan kepala tertunduk, menggigil. Kamu benar-benar berani menyakitiku. Tunggu saja, tunggu saja. Dia berbicara dengan ekspresi yang sangat jahat saat dia memasuki ruangan dan menutup pintu dengan berat. Berdiri di tengah ruangan, dia menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkan cermin. Berdengung, Fang Muking, mengapa kamu mencariku? Kakekmu telah jatuh. Adakah yang bisa kamu bantu? Cermin itu sedikit bergetar. Beberapa detik kemudian, sosok parubaya muncul di cermin. Di belakang pria parubaya itu ada sebuah istana megah. Tubuhnya yang agak kurus membuatnya tampak penuh kebijaksanaan. 2070